notar 2101087 KSD 15 nomor absen 5. Di sini saya akan memenuhi tugas ilmu bahan dan di sini saya akan mengidentifikasi batuan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari batuan itu sendiri. Batuan itu sendiri merupakan benda alam yang terbentuk dari percampuran mineral alam yang terjadi akibat proses alami. Berdasarkan bentuknya, batuan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, batuan beku yang merupakan hasil dari proses tumbukan magma. Yang kedua, batuan sedimen yang merupakan hasil dari proses sedimentasi dan pengendapan. Yang ketiga, batuan metamorf yang merupakan hasil dari proses metamorfisme oleh tekanan dan temperatur. Baiklah, berikut merupakan siklus pembentukan batuan. Magma keluar ke permukaan bumi dan terjadi proses pendinginan, kemudian membentuk batuan beku. Lalu batuan beku tersebut diangkat ke permukaan bumi dan terjadi pelapukan. Kemudian sisa dari batuan beku tersebut mengeras dan membentuk batuan sedimen. Lalu batuan beku dan batuan sedimen berubah menjadi batuan metamorf karena dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur. Baiklah, saya sekarang sudah berada di sungai di daerah saya, yaitu Kabupaten Pesisir Batu Lampung. Di sini kita lihat bahwasannya di sungai ini banyak sekali batuan-batuan dimulai dari berukuran kecil dan ukuran besar. Baiklah, di sini sudah terdapat batuan konglomerat di mana batuan ini termasuk dalam jenis batuan sedimen. Batuan ini memiliki struktur berupa batu-batuan kerikil yang tersusun dengan pasir sehingga membentuk suatu batuan. Biasanya batuan ini digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. Batuan andesit ini termasuk ke dalam jenis batuan beku. Batuan ini memiliki ciri-ciri berpori-pori padat dan berstruktur kejal. Biasanya batuan andesit ini digunakan sebagai bahan pembuatan jalan raya, landasan pesawat terbang, pelabuhan, dan lain sebagainya. Batuan andesit ini cenderung digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan karena memiliki ciri-ciri yang tahan terhadap cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyampaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Arif Pernata dengan notar 2101052. Saya berasal dari kelas jadi 15 dengan materi yang akan saya paparkan yaitu kayu. Oke, langsung ke inti materinya saja. Di bawah saya terdapat video yang mana merupakan pintu kamar saya yang terbuat dari pohon jati dan ini berusia sekitar 13 tahun lebih dan tampak bahwa masih baik-baik saja. Nah, karena hal ini pohon jati merupakan kayu kualitas tinggi yang mana merupakan kayu yang terbaik dan yang terbaik. Dan juga untuk kayunya ini semakin tua umurnya, maka semakin bagus kualitas pohon jati atau kayu pohon jati tersebut. Oke, untuk keunggulannya, kayu yang dihasilkan dari pohon jati merupakan kayu dengan kualitas tinggi yang termasuk dalam kelas awet 1-2 dan kelas kuat 1-2 yang tidak dimiliki oleh kayu yang lain. Nah, kayu jati memiliki berat jenis sekitar 0,62 hingga 0,75 dengan karakteristik stabil, kuat, dan tahan lama. Oke, selanjutnya di sini ada perabotan yang lain yaitu merupakan meja belajar saya yang terbuat dari kayu sungkai. Nah, kayu sungkai ini memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan yaitu keunggulannya kayu sungkai memiliki serat yang sangat indah dan awet serta memiliki harga yang murah dan pengerjaannya cukup mudah. Lalu untuk kekurangannya, hal ini untuk kayu sungkai tidak cocok digunakan sebagai perabotan di luar ruangan. Karena kayu sungkai ini tidak mampu bertahan di bawah atau dengan perubahan cuaca sehingga rentan akan hama dan rayap. Oke, untuk materi kayu saya cukupi dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Amanda Nurusli, notar 2101023. Di sini saya akan membahas salah satu material dari logam, yaitu baja. Apa sih material baja itu sebenarnya? Baja merupakan paduan material logam dengan unsur utama adalah logam besi dan material-material lainnya seperti karbon dan lain sebagainya. Baja dihasilkan dari logam besi dan material-material lainnya seperti karbon dengan bahan yang paling dominan, tapi kandungannya tidak lebih dari 2%. Dan bagaimana sih proses pembuatan baja itu? Baja diproses dengan hasil proses peleburan besi dengan melewati proses yang sangat kompleks sehingga menghasilkan lempengan baja yang diinginkan. Saya mengambil salah satu contoh penerapan dari baja yaitu jembatan rangka baja yang ada di sebelah saya. Jembatan ini merupakan salah satu jembatan rangka baja yang dihubungkan oleh batang-batang yang nantinya akan dihubungkan dengan sekunder atau mobil yang nantinya akan membentuk rangka segitiga dan akan menyala dengan menahan tekanan akibat adanya daya tarik dan daya
Alasan pemilihan baja dalam konstruksi jembatan adalah: yang pertama, baja tidak mudah dimakan rayap seperti kayu. Dapat kita lihat di bagian jembatan tidak ada sedikit pun yang ada dimakan rayap. Yang kedua, baja lebih ringan jika dibandingkan dengan beton. Dan yang terakhir, baja lebih kuat jika dibandingkan dengan aluminium. Mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Amelia Putra Nazira, notar 2101024. Saat ini saya sedang berada di jalan tepat di depan rumah saya. Kali ini saya akan membahas mengenai perkerasan aspal. Perkerasan aspal adalah campuran agregat batuan pecah, pasir, material pengisi, dan aspal yang dihamparkan dan dipadatkan. Selanjutnya proses konstruksi perkerasan jalan. Yang pertama proses pemetaan, yaitu mengukur lebar jalan dan menentukan koordinat jalan. Yang kedua proses pembersihan, yaitu membersihkan area jalan. Yang ketiga proses pengupasan, yaitu memotong tanah sesuai yang diinginkan pada ketinggian jalan. Yang keempat proses pemadatan tanah, yaitu proses penimbunan tanah lalu dipadatkan dengan bulldozer. Yang kelima proses lapisan bawah, yaitu menghamparkan batu gamping lalu dipadatkan. Yang keenam lapisan fondasi atas, yaitu menghamparkan campuran batu pecah atau pasir lalu dipadatkan. Yang ketujuh, proses pencampuran panas, yaitu lapisan dengan aspal jenis ATB atau dasar perawatan aspal. Yang kedelapan, paving, yaitu peletakan permukaan dengan aspal hot mix lalu dipadatkan. Yang terakhir, finishing, yaitu mengompres dan meratakan jalan dengan roller pneumatic. Saat ini saya berada pada jalan aspal yang sedang mengalami kerusakan. Kerusakan pada aspal ini bisa kita lakukan perbaikan, yaitu dengan cara yang pertama, mengukur terlebih dahulu bagian yang ingin diperbaiki. Kemudian kita dapat melakukan milling terhadap aspal yang sudah rusak. Selanjutnya melakukan penghamparan dan pemadatan hingga tahap finishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Ahmad Habsir Putra, notar 2101014. Sekarang saya berada di Jalan Pangeran Senopati Raya yang merupakan salah satu jalan beton yang ada di Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkerasan beton. Apa itu perkerasan beton? Perkerasan beton merupakan konstruksi perkerasan dengan bahan baku agregat dan menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya, sehingga mempunyai tingkat kekakuan yang relatif cukup tinggi, khususnya bila dibandingkan dengan perkerasan aspal. Perkerasan beton biasa disebut juga sebagai perkerasan kaku atau rigid pavement. Bagaimana proses perkerasan beton? Tahap pertama adalah pekerjaan persiapan. Di tahap ini dilakukan pengukuran untuk menentukan volume dan metode kerja. Tahap yang kedua adalah pemasangan mikroplastik. Pemasangan mikroplastik dilakukan untuk memisahkan lantai kerja dan beton. Tahap ketiga adalah pekerjaan penulangan daul dan tie bar. Lalu yang tahap keempat adalah pengecoran, dan tahap terakhir adalah finishing. Apa saja kelebihan dan kekurangan perkerasan beton? Kelebihan dari perkerasan beton: 1. Life cycle cost lebih murah dibandingkan perkerasan aspal. 2. Perkerasan beton tidak begitu terpengaruh oleh adanya genangan air atau banjir. Yang ketiga, keseluruhan tebal perkerasan beton jauh lebih kecil daripada perkerasan aspal, sehingga dari segi lingkungan lebih menguntungkan. Selanjutnya, kekurangan dari perkerasan beton. 1. Anggaran awal yang besar dibandingkan perkerasan aspal. 2. Proses pelaksanaan yang memakan waktu lama, sekitar 1 bulan. 3. Perkerasan beton lebih suka mengalami kembang susut, sehingga umumnya mudah mengalami keretakan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai perkerasan beton. Semoga video ini berguna bagi para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Taruna Muda Fadli Zarenwarta, nomor Taruna 2101123 akan menjelaskan mengenai sambungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sambungan apa saja yang berada pada sepeda motor ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan sambungan berupa las. Las di sini digunakan untuk menyambungkan antar pipa knalpot dari pipa yang lebih kecil dengan pipa yang lebih besar. Sambungan ini bersifat permanen dan tidak memungkinkan untuk dibongkar kembali. Dan selanjutnya di sini ada sambungan berupa baut yang berbentuk hexagonal mode atau baut yang berkepala segi 6. Di sini ada beberapa baut, ada 1, 2, dan juga 3. Dan juga di sini ada baut yang menghubungkan antar knalpot, yaitu ada baut sini ada 1 dan juga ada 2 di sini.
Dan selanjutnya di sini ada baut yang menghubungkan antar bodi motor dengan kerangka motor. Di sini ada 1, ada 2, 3, dan mungkin ada yang lainnya. Selanjutnya di sini juga ada baut yang berbentuk hexagonal bolt atau baut yang berkepala segi 6 yang menghubungkan antar plat nomor dengan bodi motor. Di sini baut yang digunakan memiliki panjang sekitar 2-3 cm dan dilengkapi dengan mur dan juga ring yang di dalamnya. Di sini ada 2 baut dengan jarak antar baut sekitar 10-15 cm. Jadi di sini banyak menggunakan sambungan berupa baut dikarenakan keuntungan dari menggunakan sambungan baut yaitu dapat dibongkar pasang dan juga dapat pemasangannya juga lebih mudah dari las dan yang lainnya. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.